Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 7 April 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa kasih dan berkat Tuhan di hari ini. Dengan berbagai berkat kehidupan yang ada di dalamnya. Sebagai orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari nyatakan syukur dan terima kasih kita kepadanya atas segala apa yang baik Tuhan nyatakan bagi kita. Mari bawa dan buka bencana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur atas segala kasih dan berkat Tuhan di hari ini. Dan Tuhan akan terus mengasihi dan memberkati kami. Di kesempatan ini kebenaran firman Tuhan kembali diperdengarkan. Layakkan kami untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Sukacitakan kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 52 ayat 7-12. Firman Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Tema perenungan firman Tuhan di hari ini, yakni hidupmu bisa berubah. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak atau tidak sedikit orang yang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaan yang dimilikinya. Walau kita sadari bahwa ada banyak pula orang yang masih terus mengeluh oleh karena betapa susahnya kehidupan ini. Dan banyak yang merasa bahwa kesusahan adalah nasib baginya. Karena itu ia pasrah dengan keadaan yang ada, seolah-olah nasib itu permanen adanya dan tidak akan berubah. Nah, pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel. Pembuangan membuat mereka sudah tidak punya kekuatan dan harapan lagi untuk mengalami kehidupan yang lebih baik.
Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang permanen adanya. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadikan mereka menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan, bangsa yang dihormati karena Tuhan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah yang melawat umatnya dan membebaskan umatnya. Apa artinya kalau Tuhan menjadi raja atas Israel? Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan di hari ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah itu raja dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berubah. Walau kita sadari silih berganti, gumul dan persoalan, betapa beratnya kehidupan yang ada, tetapi kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah penderitaan, mengubah keluh kesah menjadi sukacita. Bagi Tuhan perkara perubahan adalah hal yang mudah. Walau demikian, diri kitalah yang sering bermasalah. Betapa sukarnya kita untuk berubah, sukarnya untuk meninggalkan kelemahan dan keterbatasan kita, menaklukkan pengandalan diri kita. Karena itu sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah kehidupan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur atas kebenaran firman Tuhan di hari ini yang boleh diperdengarkan bagi kami. Puaskan, kenyangkan kami dengan firman-Mu supaya kehidupan ini adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa realita kehidupan sehari-hari tidak lepas dari gumul persoalan, tidak lepas dari banyaknya kondisi yang menempatkan kami sangat-sangat terbatas, bahkan banyak dalam kekurangan. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu mau tahu, yang sungguh-sungguh peka dengan kondisi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih firman Tuhan, lanjutkan kasih dan setia-Mu di sepanjang hari ini, di mana saja kami berada dalam mengangkat karya kerja dan tanggung jawab kami. Tuhanlah yang dipermuliakan. Pekerjaan adalah anugerah Allah dan juga dengan hasil kerja kami sebagai sebuah kebersyukuran kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, andalkan Tuhan di kehidupanmu. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kamu semakin indah dan semakin diberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.